Hai, kami dari tim 1 kelompok A2 ingin menceritakan tentang review film Pengabdian untuk Negeri dan Clandestine. Selamat menyaksikan. Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani berusia 50 tahun. Beliau bertempat tinggal di Dusun Templek, Desa Jambon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Setiap harinya, ibu yang berprofesi sebagai guru sekaligus penjahit ini sudah bangun pukul 3 pagi untuk menjahit pakaian-pakaian milik pelanggannya. Ketika waktu menunjukkan pukul 6.45, beliau bergegas untuk menuju ke SD Pojok Kecil menggunakan sepeda motor. Sejak tahun 2006, beliau mengajar di SD Pojok Kecil yang berjarak lebih kurang 5 km dari rumahnya. Akses ke sekolahnya harus melewati jalanan setapak yang berkelok-kelok. Akan tetapi, rasa semangat beliau mengajar anak-anak di sekolah membuat hal tersebut tak menjadi masalah bagi beliau. Beliau berkomitmen untuk terus mengajar di SD Pojok Kecil hingga masa purna baktinya. Beliau memiliki harapan bahwa anak-anak yang berada di Dusun Templek dapat terus bersekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi, atau bahkan dapat mengajar di sekolah tersebut di kemudian hari. Nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari sosok Ibu Handayani ini, yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Beliau merupakan sosok yang sangat rajin. Setiap harinya beliau sudah bangun pukul 3 pagi untuk menjahit pakaian-pakaian milik pelanggannya. Ketika waktu menunjukkan pukul 6.45, beliau bergegas dengan semangat untuk menuju ke SD Pojok Kecil melalui jalan setapak yang berkelok-kelok. Kesabaran beliau dalam mengajar sekolah dasar terpencil semata-mata karena beliau ingin melihat anak-anak di dusun tersebut dapat memperoleh pendidikan yang layak, dengan harapan mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di kemudian hari. Nilai yang kedua adalah akuntabel, yakni beliau tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan untuk mengajar di SD Pojok Kecil dari 2006 dan tetap mengajar dengan sebaik-baiknya. Nilai yang selanjutnya adalah kompeten. Beliau pernah melanjutkan studi di D2 Universitas Terbuka, yang berarti beliau ingin meningkatkan kompetensinya dalam mengajar anak-anak di SD Pojok Kecil. Beliau juga merupakan orang yang harmonis, di mana sikap harmonis ini tercermin saat beliau mengajar anak-anak dengan penuh kasih sayang dan rasa kepedulian yang tinggi. Salah satu nilai berakhlak yang sangat di-highlight dari sosok Ibu Handayani adalah sikap loyalnya, di mana Ibu Handayani telah mengajar di SD Pojok Kecil dari tahun 2006. Beliau tetap semangat mengajar meskipun dengan keterbatasan akses jalan yang cukup sulit, dan tetap ikhlas mengajar walaupun penghasilannya tidak banyak. Beliau berkomitmen untuk tetap mengajar hingga masa pensiunnya di SD Pojok Kecil. Ibu Handayani juga merupakan sosok yang adaptif. Keterbatasan akses ke sekolah dan sarana prasarana yang belum memadai tidak membuat Ibu Sri Handayani patah semangat. Beliau tetap bisa beradaptasi dengan keterbatasan yang ada. Nilai berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif. Hal ini ditunjukkan oleh Ibu Sri Handayani dengan mengadakan kerjasama dengan warga desa untuk bersama-sama mendukung pendidikan di desa setempat. Permasalahan atau nilai-nilai berakhlak yang belum dipenuhi dalam konteks tersebut adalah sarana dan prasarana sekolah belum memadai, akses jalan masih sulit, kurangnya jumlah guru pengajar, gaji dan tunjangan pengajar yang belum layak. Gagasan alternatif yang dapat dilakukan adalah yang pertama, perlunya peningkatan sarana dan prasarana dari pemerintah desa atau kabupaten setempat. Yang kedua, perlunya perbaikan akses jalan di dusun wates. Yang ketiga, kerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten setempat atau kota untuk menempatkan tenaga pengajar di dusun tersebut. Dan yang terakhir adalah peningkatan alokasi gaji dan tunjangan oleh pemerintah bagi pengajar di daerah-daerah terpencil. Konsekuensi terhadap gagasan alternatif yang telah dibuat, yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana akan meningkatkan produktivitas dan kompetensi guru pengajar dan meningkatkan semangat siswa dalam belajar.
Kemudian perbaikan akses jalan di Dusun Wates akan meningkatkan mobilitas guru pengajar, siswa, bahkan masyarakat setempat, terutama dalam hal ini untuk memudahkan guru pengajar dan siswa untuk berangkat dan pulang ke SD Pojok Kecil. Selanjutnya, kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat untuk menempatkan tenaga pengajar di dusun tersebut akan meningkatkan jumlah tenaga pengajar dan memberikan edukasi yang lebih banyak kepada siswa. Yang terakhir, konsekuensi terhadap peningkatan alokasi gaji dan tunjangan oleh pemerintah bagi pengajar di daerah-daerah terpencil akan meningkatkan produktivitas dan sebagai kompensasi atas pengabdian guru-guru di daerah terpencil. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kinan, seorang pegawai pajak yang mempunyai sahabat bernama Resti. Ketika mereka berdua sedang bersama, seringkali Kinan mentraktir temannya tersebut. Loh, Di kok bayarin samping lagi itu, sih kemarin-kemarin? kehidupan Kinan juga menunjukkan hidup yang hedon, seperti memiliki tas baru hingga laptop yang baru dibelinya baru-baru ini. Akan tetapi, Kinan selalu beralasan Banyak banget. bahwa semua uang yang ia keluarkan Ya adalah menggunakan uang pribadinya. tabungan. Melihat perilaku hidup Kinan yang hedon tersebut menimbulkan kecurigaan yang besar di hati Resti. Berkali-kali Resti menasihati Kinan atas kecurigaannya menerima uang dari wajib pajak. Namun tak kunjung berhenti. Pegawai pajak yang lain pun ikut merasakan hal yang sama terkait gaya hidup Kinan yang ditonjolkan. Ya sih, ini mah ya maaf aja. Sebagai seorang sahabat yang baik, Resti ingin menyadarkan Kinan dengan mengadukan sahabatnya tersebut ke whistleblowing system DJP agar integritasnya kembali utuh Ini nggak mau nih. dan instansi menjadi boleh ya? bersih kembali. Ini Laporan pengaduan dari Resti pun telah sudah ditindaklanjuti terlalu lama dilema ini dengan kuhadapi. Kinan yang ditelepon oleh perwakilan dari Memikirkan Kidsda. saja berat. Pada Melakukan akhirnya apa lagi? Kinan pun tahu bahwa Berkali-kali aku Restilah yang bertanya, mengadukan perilaku apakah Kinan harus? tersebut ke Dan whistleblowing berkali-kali DJP. pula jawabannya Rasa adalah, marah telah menyelimuti diri Kinan. demi sahabatku Namun, seiring berjalannya waktu, dan instansi ini. dia sadar bahwa jika pengaduan yang dilakukan oleh Resti itu tidak ada, maka Dia memilih konsekuensi yang lebih berat bisa saja terjadi ke ingin depannya. membangunkan rasa bersalahku yang Dari video clandestine tersebut, terdapat nilai core value ASN yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama berorientasi pada pelayanan, yang timbul dari karakter Resti yang menunjukkan sikap jujur dan tetap melayani wajib pajak tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Selanjutnya, nilai akuntabel. Bentuk nilai tanggung jawab yang dilakukan Resti ialah ketika ia melihat pelanggaran yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri, ia tetap menjalankan prosedur pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, nilai kompeten. Tercermin dalam sikap Resti dengan menunjukkan sikap dan etika yang taat pada aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Nilai selanjutnya harmonis. Meskipun Resti tahu terdapat kejanggalan dalam diri Kinan, namun ia tidak menjelekkan secara terbuka kepada pegawai lainnya. Namun, ia malah mengingatkan kepada Kinan secara langsung dan diam-diam demi menjaga hubungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, loyal. Resti loyal terhadap instansi tempatnya bekerja dengan melaporkan Kinan kepada whistleblowing system demi menjaga nama baik instansi sekaligus ingin menyadarkan Kinan akan perilaku yang dilakukannya. Selain penerapan nilai core value ASN yang baik, namun terdapat juga pelanggaran terhadap core value ASN yang dilakukan. Antara lain, melakukan visit wajib pajak dengan mengharapkan imbalan tertentu. Hal ini tentu melanggar nilai berorientasi pelayanan karena melaksanakan pelayanan dengan tidak jujur dan sepenuh hati.
Selanjutnya, Kinan juga tidak berkompeten dengan menerima gratifikasi dari wajib pajak, dan hal ini merupakan bentuk pelanggaran nilai tidak tanggung jawabnya Kinan terhadap tugas yang diamanahkan. Nilai kolaboratif dilanggar oleh Kinan dengan merahasiakan gratifikasi yang dilakukannya kepada Resti, teman satu kantornya, sehingga berkaitan juga akan terganggunya nilai harmonis yang telah dipupuk sebelumnya. Dan yang terakhir, nilai loyal. Kinan melanggar nilai core value ASN dalam hal loyal dengan menerima gratifikasi, sehingga hal itu dapat merusak nama baik instansi maupun integritas dirinya sendiri. Adapun dampak pelanggaran core value ASN yaitu yang pertama, nama baik instansi menjadi rusak karena adanya penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pegawai, sehingga kepercayaan publik terhadap instansi tersebut menjadi turun. Yang kedua, merusak integritas diri sendiri dan menjadi bahan pembicaraan bagi pegawai maupun masyarakat yang tahu kasus tersebut. Yang ketiga, bentuk gratifikasi dapat menciptakan konflik kepentingan antara pegawai dengan si pemberi gratifikasi, dan hal ini akan merugikan tidak hanya bagi instansi namun juga bagi negara. Solusi alternatif yang bisa diberikan yaitu yang pertama, penguatan sistem hukum yang ada dengan memastikan bahwa pelaku pelanggaran gratifikasi ditindak secara tegas dan adil. Kedua, perlu adanya pendidikan dan pelatihan mengenai pentingnya sikap berintegritas tinggi dan edukasi mengenai sikap anti korupsi. Dan yang ketiga, penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari agar tumbuh rasa integritas dalam diri sendiri. Oleh karena itu, konsekuensi jika penerapan solusi alternatif itu dilakukan, yang pertama, pegawai akan menjadi semakin paham dan mengetahui konsekuensi apa yang akan terjadi jika gratifikasi terus dilakukan, sehingga pegawai yang memiliki niat melakukan gratifikasi akan berpikir lebih lagi jika ingin terus melanjutkan perbuatan negatif tersebut. Yang kedua, memperoleh pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya penerapan nilai integritas di lingkungan kantor maupun kehidupan sehari-hari. Ketiga, menumbuhkan rasa integritas yang akan berguna tidak hanya bagi diri sendiri, namun untuk lingkungan kerja serta instansi tempat kerja yang dinaungi. Sekian video kami terkait dengan review film berdasarkan core value ASN berakhlak. Terima kasih.